Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rana dengan NIM 2308972. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam eh, mata kuliah pemanduan bakat olahraga. Yang dimana yang pertama itu ruang lingkup pemanduan bakat olahraga. Pengertian pemanduan bakat yaitu proses seleksi atlet berbakat menggunakan tes fisik, psikologis, dan evaluasi keterampilan. Selanjutnya, pemilihan bakat usia dini melibatkan observasi, tes sederhana, dan wawancara dengan tahapan pemasalan, pembibitan, dan pembinaan. Faktor keberhasilan yaitu ada dua, ada internal dan eksternal. Yang dimana internal ini mempunyai minat, motivasi, bakat, kesehatan, dan mental. Yang eksternal yaitu ada dukungan keluarga, pelatih, fasilitas, kebijakan. Dampak pada prestasi, pembinaan sejak dini meningkatkan peluang atlet mencapai prestasi tinggi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Prestasi berasal dari kata prestati, yaitu diambil dari kata Belanda yang berarti hasil usaha atau pencapaian. Prestasi diperoleh melalui kerja keras dan dedikasi. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimana faktor internal ini eh, mencakup berbagai aspek, yaitu bakat, motivasi, kesehatan fisik dan mental, kecerdasan, dan kemampuan kognitif. Yang faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, faktor sosial, dan teman sebaya, fasilitas, dan sarana pendukung. Yang selanjutnya yang ada peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Pemanduan bakat harus multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, dan kognitif, monitoring berkelanjutan, dan integrasi antar lembaga juga penting dalam pengembangannya. Faktor kritis pemanduan bakat di Indonesia. Faktor ini juga ada dua, di mana diantaranya ada internal dan eksternal. Di mana internal ini kapasitas genetik, laju perkembangan, dan motivasi intrinsik atlet. Yang eksternal yaitu akses fasilitas, kualitas tenaga pemandu bakat, serta dukungan sosial dan budaya. Integrasi dengan sistem pendidikan, model berbasis sekolah dan kelas khusus olahraga dapat membantu mengidentifikasi serta mengembangkan bakat sejak dini. Selanjutnya ada tahap identifikasi bakat olahraga. Identifikasi bakat bertujuan menemukan individu dengan kemampuan alami dalam cabang olahraga tertentu. Negara-negara Eropa Timur telah menggunakan metode ilmiah sejak tahun 1970-an untuk menyeleksi atlet yang terbukti meningkatkan prestasi mereka di ajang internasional. Metode pengenalan bakat, seleksi alamiah, atlet berkembang berdasarkan lingkungan dan faktor kebetulan. Seleksi ilmiah menggunakan pengukuran dan evaluasi berbasis ilmu olahraga untuk menemukan atlet berbakat secara lebih akurat. Dan kriteria pengenalan bakat, faktor utama dalam seleksi atlet, kesehatan, biometrik, hereditas, lingkungan, dan fasilitas, peran pelatih, strategi, dan tahapan identifikasi bakat. Observasi awal, seleksi fisik, pengujian keterampilan, evaluasi psikologis,
pembinaan dan pemantauan. Faktor utama dalam identifikasi bakat, eh, kapasitas motorik, kapasitas fisiokologis, dan kualitas biometrik. Hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya banyak maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.